Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ganjar. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Baiklah, mulai kepada poin pembahasan. Di sini kebagi menjadi 4. Yang pertama, ruang lingkup ekonomi internasional. Yang kedua, faktor-faktor negara melakukan hubungan internasional. Yang ketiga, dampaknya ekonomi internasional. Yang keempat, manfaat ekonomi internasional. Baiklah, sebelum ke pembahasan yang pertama, ruang lingkup ekonomi internasional, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian ekonomi internasional. Jadi, ekonomi internasional adalah suatu cabang yang berasal dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis mengenai transaksi serta permasalahan ekonomi secara internasional maupun ekspor dan impor yang meliputi perdagangan, keuangan atau moneter maupun organisasi ekonomi dan kerjasama antar negara. Baiklah, ruang lingkup ekonomi internasional. Jadi di sini terbagi menjadi beberapa ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama, teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional. Yang kedua, teori dan kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Dan yang keempat, perusahaan dan bisnis internasional. Baiklah, poin yang kedua yaitu faktor-faktor melakukan hubungan internasional. Faktor yang pertama untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Jadi suatu negara tersebut melakukan hubungan internasional karena untuk memenuhi kebutuhan barang jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Jadi suatu negara tersebut berusaha meningkatkan keuntungan pendapatan negaranya. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek. Yang keempat, kelebihan produksi dalam negeri. Yang kelima, perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang keenam, terjadinya era globalisasi. Lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu dampak terjadinya ekonomi internasional. Dengan adanya ekonomi internasional di sini menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama, kondisi pasar yang terbuka dan banyaknya arus transfer uang yang semakin canggih berkat teknologi ini. Yang kedua, munculnya perusahaan yang bersifat multinasional yang membawa dampak ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap negara lain. Yang ketiga, timbulnya persaingan yang semakin ketat antar negara dan juga perusahaan dalam usahanya meningkatkan mutu produk, kinerja, keaktifan, dan efisien. Baiklah, lanjut poin yang terakhir yaitu manfaat ekonomi internasional. Dengan adanya ekonomi internasional di sini terdapat beberapa manfaat. Yang pertama yaitu dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak dihasilkan sendiri karena adanya perbedaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, teknologi dan lainnya. Yang kedua, dapat memperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memungkinkan transfer teknologi modern untuk memahami teknik produksi yang lebih efisien dan modern dalam hal manajemen. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Yang kelima, menambah devisa negara dan hasil ekspor. Yang keenam, perdagangan internasional dapat membuka lapangan